Waduh, udah jam berapa nih? Kita harus syuting. Akibat begadang jadi kesiangan deh. Mudah-mudahan si Doninya nggak marah nih. Assalamualaikum. Seh, maaf nih kesiangan Seh. Aduh, yaudah. Syuting kita ya? Sehari ya? Iya, ke sehari ya. Ngambil di titik. Oke. Seh, Yuk. nanti ntar mau bahas apaan tentang Rizal? Emang ada yang bisa dibahas? Ada. Kisah hidupnya mantep loh, dia. Jadi kan memang dia ya bisa dibilang ketemu kita baru lah di masjid ya, sebulanan yang lalu. Cuman aneh sempat deket gitu kan, ngobrol-ngobrol, banyak ibroh dari kisah hidupnya, banyak pelajaran. Yang aneh tahu tuh dia cerita dulu dunianya dunia entertain gitu lah, dunia entertain yang identik kayak dunia kelam, segala macem, sampai akhirnya ada titik balik yang bikin dia, wah gue nggak bisa kayak gini terus gitu, harus hijrah. Nah perjalanan hijrahnya itu yang menurut aneh itu layak lah untuk kita angkat, mudah-mudahan bisa jadi ibroh kayak gitu. Dan ya ente kan juga sering lihat lah kalau kita sholat subuh misalnya, Iya sih. karena suka kesiangan juga tuh, dia udah standby tuh. Dia orang pertama kayaknya yang azan deh, selalu Iya, azan. sekarang dia jadi kayak langganan muazin. Iya, muazin subuh tuh dia. di masjid. Terus habis sholat juga dia nggak langsung balik. Iya, suruknya tuh perhatiin tuh, habis tuh ngaji sampai suruk. Itu nggak semua orang bisa tau Seh. Bener, iya. Nah itu tuh pertanyaan kan. Iya, kita tanyain ya, kok bisa dia ya alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah terus bisa kayak gitu. Nah ini kita mau main ke tempat usahanya, dia punya salon daerah Serpong sini nih. Masih lama sih. Ntar lagi. Ya. Dia sama istrinya tuh berdua, istrinya yang megang konsumen yang muslimah. Iya. Buat perempuan, dia megang laki-laki gitu. Dengar-dengar maju juga ya salonnya ya? Iya, gede kok tempatnya. Iya. Ada 3 lantai kalau nggak salah kemarin tuh. Wow. Pernah sempat main. Keren deh. Terus dia suka ini juga, Betul. suka ajan-ajan, terus pakai lagam-lagam apa sih, siapa tuh dia? Ntar deh kita tanya. Dia hobinya ya kayaknya. Dia idola siapa gitu, lupa nih. Ntar boleh lah kita tes ya. Coba ajan gitu. Iya bener. Kalau ajan bagus sih, kalau di masjid ajannya bagus. Iya, dia orang Melayu, biasa orang Melayu kan gitu tuh, suaranya bagus. Bukan orang Melayu kayaknya. Bukan ya? Masuknya Melayu gak sih? Palembang kan kayaknya Melayu. Oh iya jatuh ya. Ya situlah pokoknya. Iya mudah-mudahan. Bagus sih. Ya mudah-mudahan ntar kan masuk konten OTW Soleh kan. Oh iya, kita kan ada program OTW Soleh tuh. Program buat sharing ke teman-teman, sobat-sobat Hamim yang dulunya masa lalunya kurang bagus, sekarang jadi hijrah. Nah itu kita bikin programnya OTW Soleh. Terus nanti mungkin usahanya kita bisa angkat juga tuh. Kita kan ada program bisnis jalan langit. Oh, bisnis jalan langit. Jadi bisnis jalan itu kan program untuk ngangkat bisnis yang mungkin secara strategi marketing itu nggak hanya strategi marketing duniawi, tapi ada strategi marketing langitnya gitu. Ada amalan apa yang berimpact sama bisnisnya. Nah itu mantap. Ada tuh program yang kita bisa angkat juga tuh nanti dia tuh. Iya. Insyaallah. Udah. Dan manfaat ntar lagi sampein. Siap. Oh itu kayaknya tuh ya, pelangnya ada tulisannya kayak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Herik. Assalamualaikum. Wih. Apa kabar teh? Baik. Yuk, Lagi ini ada duduk konsumen lagi. nih. Iya. Siapa Gimana, duduk gimana? saya? Oh iya siap. Aduh.
Aku berangkat subuhan ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Zalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum qariba yauma yanjurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Sobat Hamim, ketemu lagi sama gue Mas Raka di program OTW Soleh. Seperti kaos yang gue pakai nih, OTW Soleh, ada tagline-nya nih. Tutup masa lalumu dengan tobat, buka masa lalumu, buka masa depanmu dengan taat. Nah, OTW Soleh itu ngebahas atau ngulik kehidupan sobat-sobat Hamim yang dalam perjalanan hijrah gitu ya. Mungkin masa lalunya kurang baik menuju masa yang lebih baik. Kali ini gue ditemanin sama teman gue, Syekh Herizal. Ya. Apa kabar, Syekh? Baik. Jadi Syekh Heri ini teman masjid lah, sering ketemu di masjid dekat rumah. Jadi kalau di lingkungan masjid kita itu sesama jamaah masjid kita manggilnya Syekh gitu. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang kayak bro apa segala macam. Tapi lama-lama kok kayaknya enak gitu manggil Syekh gitu. Nah, ini Syekh Heri ini bisa dibilang perjalanan hijrahnya luar biasa lah. Mudah-mudahan bisa jadi ibrah nih buat teman-teman. Gimana sih hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sekarang lagi tinggi-tingginya COVID yang kedua nih. Iya. Kita harus jaga-jaga diri nih. Gimana sehari-hari kita? Ente gimana sehari-hari? Biasa, ibadah, kerja, bolak-balik biasa lah. Sehari-hari seperti biasa di salon ya? salon sama ya. istri ya? Iya. Bareng. Ya. Jadi salonnya ini, saya hari ini punya salon teman-teman di daerah Gading Serpong ya, ini ya daerah Gading Serpong, namanya Heritan. Jadi kalau teman-teman mampir ke daerah Serpong, nah bisa nih main ke sini nih ke Heritan. Ini ada spesialisnya lah, ada khusus cowok sama cewek. Kalau cewek nanti ditanganin sama istri ya. Iya. Sama istri di lantai 2 muslimah. Tempatnya keren banget lah. Ini tempatnya nih. Oke, Seh, gimana Seh perjalanan hidup ente Seh? Jadi kan kemarin kan ente cerita-cerita nih waktu di masjid tuh, aneh sampai terenyuh lah gitu, terenyuh sama Seh Harja tadi di mobil juga kan kita cerita, ini kita mau ngapain nih ke sini? Aneh bilang ada perjalanan hidup sehari yang kayaknya bisa diangkat gitu ya, dan yang kita lihat nih, ente istiqomah banget sekarang nih, apalagi khusus subuh teman-teman. Jadi kalau kita tahu kan kalau sholat subuh itu paling berat. Nah ini saya hari ini bukan hanya bisa sholat subuh, tapi jadi muazin, muazin subuh coba. Jadi orang-orang
orang yang masih ngeringkel segala macem. Nah ini Seher udah datang ke masjid sebelum azan, terus dia selawatan, habis itu dia azan subuh. Azan subuhnya bagus lagi. Kayak yang lagi viral tuh siapa? Daeng Sawal. Oh iya, saya Daeng Sawal gitu. Nah ini mungkin bisa di-share sedikit nih ke teman-teman Sobat Hamim. Momen apa sih yang bikin antum tuh akhirnya mutusin, oh ya kayaknya gue harus hijrah deh, nggak bisa kayak gini-gini terus kayak gitu. Kalau Boleh di-share hijrah sih awal Covid ya. Awal Covid? Iya, awal Covid. Covid yang pertama tuh? Yang pertama? Iya. Saya alumni bulan 3. Alumni, berarti pernah kena juga. Alumni bulan 3, berarti awal banget ya? Iya. Awal banget ya? Pas Covid, psikisnya kena gitu ya kan ya. Karena kan saya kan banyak berpikir panjang, terus anak kena yang pertama dan yang kedua kena gitu. Jadi sekeluarga kena ya? enggak, bertiga sih. Bertiga? Iya. Cuman saya lebih memikirkan anak gitu, bukan saya sih. Kalau saya mah ya lillahi ta'ala itu mah gitu kan. Kalau Istri anak, aman ya waktu itu? Iya, istri aman sih waktu itu. Terus kemudian ya gitu tadi, kemudian sembuh, terus mendengar azan tuh seperti kayak, oh iya, saya pas kena itu pas malam apa namanya? Malam Isra Mi'raj. Jadi saya belajar tentang Isra Mi'raj. Iya, bulan 3 itu. Jadi saya belajar perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Oh, iya, terus ke Sidratul Muntaha, terus balik lagi. Nah, dan dari situ saya lebih belajar lagi. Setelah saya sembuh, kemudian saya bukan berjanji sih, lebih ke hati itu setelah mendengar azan tuh kayaknya terenyuh gitu. Kemudian ketemu Ustadz Hamdi ya, yang suaranya yang syahdu gitu. Iya, Ustadz Hamdi. Jadi membuat saya terpukau setiap saya sholat itu selalu. Oh gitu ya. Dan sekedar mata. Luar biasa ya. Jadi memang dari efek COVID, ada ujian COVID, sehingga ngerasa ada sentuhan gitu ya, sentuhan baru ya. Iya, sentuhan baru. Pas dengar azan, jadi kayak ada pengalaman baru yang mungkin selama ini dengar azan biasa gitu ya. Bisa. Begitu kena ujian, terus akhirnya kita bisa muhasabah gitu bahasanya gitu ya, muhasabah, sehingga panggilan-panggilan Allah tuh jadi lebih nyentuh hati kali gitu ya. Nah terus pas hijrah itu istri gimana, ada suami gue kenapa nih gitu ya? Aduh, bertolak belakang gitu ya. Oh gitu. Iya, dulu kan saya mengajarkan tidak boleh, tidak harus begini gitu kan ya. Tidak harus menutup aurat gitu kan ya. Oh gitu. Okay. Penting hati yang diauratin gitu kan gitu ya. Hati yang dijilbabin, bahasa itu salah. Ternyata saya bicara seperti itu tuh salah gitu ya. Ternyata memang harus sebagai suami kita harus bisa menutup aurat istri dan anak kita. Oke. Berarti dulu itu antum masih nganggep ya sebelum berjilbab hatinya dulu deh benerin gitu ya. Ntar kalau udah hatinya bener, ntar lama-lama juga ada rasa pengen pakai jilbab sendiri gitu ya. Tapi ternyata ada mindset baru nih. Ya namanya berjilbab ya udah kewajiban gitu kan. Harusnya ditutup dulu, ntar lama-lama hatinya justru kena gitu ya. Luar biasa nih teman-teman. Jadi memang terkadang kalau kita ngelihat ya, ujian itu ya bisa jadi titik tolak untuk menjadi yang lebih baik gitu kan. Jadi ada hikmah. Kalau ada kalimat di balik ujian tuh selalu ada hikmah. Nah ini benar nih gitu. Jadi kita ngelihat sendiri nih hari ini sosok Seheri yang sempat ngobrol lama di masjid tuh, memang dulunya fokus duniawi lah, kalau bahasa kita hedon gitu. Fokusnya duniawi, kerja gitu, workaholic segala macam dengan mindset yang ya orang hedon gimana sih gitu kan. Sampai akhirnya kena ujian COVID, merubah mindset tadi gitu ya Sehe. Nah terus kita juga ngelihat nih antum begitu bisa dibilang hijrah, masuk dunia hijrah itu nggak sekedar sholat 5 waktunya dijaga, nggak sekedar itu, tapi langsung ngambil bagian di masjid ini, jadi aktif loh teman-teman. Jadi di rumah kita tuh ada masjid namanya Al-Mujahidin lah. Nah buat yang belum tahu, Al-Mujahidin itu salah satu masjid yang jadi sentral lah di Legok Permai, di Perumahan Legok Permai Tangerang, dan insya Allah juga bulan-bulan ini dalam tahap renovasi mau dibangun gitu ya. Nah di masjid itu Seheri jadi lebih aktif banget, bahkan kalau subuh itu spesialis jadi muazin. Yang awalnya tuh aneh ngeliat, wah kan penampilannya kayak gini kan, terus suka ketemu juga kalau kita olahraga nge-gym, penampilannya ini banget lah, trendy banget, gaya orang masa kini gitu. Jadi pas ke masjid langsung beda 180 derajat, dan kagetnya itu
pas megang mic azannya luar biasa keren, dan jadi spesialis kayak azan subuh gitu. Jadi kalau aneh mau ke masjid pas menjelang subuh tuh selawatan dulu, terus kan nggak lama, wah ini pasti Seheri nih, suaranya khas banget. Khas banget. Jadi proses hijrahnya itu justru nggak hanya ngarahin dia jaga sholat 5 waktu, tapi langsung ngambil peran gitu. Nah ini yang ngedorong antum nggak hanya, kan kebanyakan kalau hijrah tuh ya mungkin sholatnya dijaga dulu, terus akhirnya ngaji, tapi buat diri sendiri dulu. Tapi ini dia langsung masuk ke dunia masjid, masuk ke mungkin ke pengurusan masjid juga, dan ngambil peran, dan ada ada impact juga ke masyarakat. Itu apa tuh yang mendorong antum tuh sampai langsung gue kayaknya hijrahnya nggak usah tanggung-tanggung gitu kali. Berasa di masjid berasa lebih damai hatinya, terus lingkungan baik gitu kan ya. Teman selalu mengingatkan bahwa sholat itu nomor 1 daripada kerja gitu kan. Jadi memprioritaskan mana yang lebih utama, Allah kah atau pekerjaan kah. Teman-teman masjid semua hampir sama lah ya. Sholat itu nomor 1. Sebelum beraktivitas ya contoh ente aja lah ya, ente selalu mengingatkan kita sebelum aktivitas kerja kita harus sholat dulu. Nah itu mulai tertanam, itu luar biasa dan mahal menurut saya. Karena itu belum pernah saya mendapatkan teman ya seperti itulah ya, saling mengingatkan yang tentang ibadah ya. Tapi kalau teman-teman yang alay-alay lah, ada banyak lah, ada biasa lah ya, dunia kita dunia apa? Dunia rame gitu lah ya. Dunia hip hop gitu kan. Ya seperti itulah. Berarti sebelum dapat sentuhan untuk hijrah ngelihat masjid seperti apa sih? Sebelumnya apa sesudahnya nih? Sebelum hijrah nih kalau ngelihat masjid, kayaknya nggak betah deh lama-lama gitu. Gitu ya? Berat kayaknya gitu. Terus ngapain lama-lama, apalagi sholat ya ada imamnya yang lama gitu. Kayaknya pengen cepet-cepet cabut aja gitu. Udah tuh dengan doa-doa yang panjang itu kayaknya agak berbeda gitu. Tapi setelah masuk di masjid, menghayati introspeksi diri ya bahasanya, bahasa Arabnya muhasabah itu ya. Terus ternyata doa yang panjang itu sangat luar biasa. Membuat hati itu lebih dekat dengan Allah gitu, dan tersentuh lah ya gitu. Luar biasa. Dan ingin berlama-lama di masjid intinya sekarang itu. Iya loh, bener loh. Sehari ini salah satu yang paling lama kalau habis sholat tuh nggak langsung cabut dia. Habis zikir dia ngaji. Apalagi kalau subuh ya. Subuh tuh kadang sekarang 4:30 lewat gitu ya. Sampai jam 6. Ya, sampai jam 6 di masjid nungguin waktu surup gitu. Surup udah masuk belum nih? Ya, sambil nunggu waktu surup beliau ini ngaji segala macam, dan ngajinya itu kadang pakai mic. Jadi kita tuh ada ada ritual lah habis sholat subuh, terus sambil bareng-bareng ngaji, sekarang giliran ente nih naik pakai mic ya. Naik ke podium gitu. pakai mic nih gitu. Nah, kalau menurut antum posisi hijrah itu berat nggak sih? Kan pasti kan sekarang kan masih di dunia kayak entertain juga ya, salon segala macam, dan mungkin kan konsumennya nggak langsung tahu Seheri sekarang beda kan, pasti dia ya tahunya Seheri yang kayak kemarin gitu. Nah, gimana cara ngasih tahu teman-teman atau mungkin keluarga terdekat, ya walaupun orang hijrah nggak harus membatasin diri, tetap pergaulannya biasa aja, tapi ada rambu-rambu yang harus ditaatin gitu ya. Nah itu gimana tuh keseharian ente? Ada yang canggung dulu nggak? Misal konsumen kok Hernu jadi kayak gini sih? Gitu. Oh enggak sih, customer sih sah-sah aja. Kalau lagi rame, kamu mau sholat, ya udah selalu dulu aja, nggak apa-apa. Oh malah gitu ya? Iya, malah digituin sih. Mereka sangat mengerti sih. Dimaklumin ya? Iya, dimaklumin. Jadi buat teman-teman yang lama, ya dikurang-kurangin lah gitu ya. Jadi dengan lingkungan yang baru. Jadi saya sekarang bergaul sama lingkungan yang baru. Karena menurut saya tuh pergaulan itu menentukan surgamu gitu. Pergaulan menentukan surgamu gitu. Nah, ini luar biasa. Itu titik terang yang selalu saya kaji setiap saat, setiap waktu gitu. Siapa teman kamu, siapa lingkungan kamu gitu. Karena bener, itu nyata itu. Kalau kita bergaul dengan yang jualan parfum pasti ikut wangi gitu. Bener. Ya, kalau kita bergaul dengan yang bermain dengan cat pasti kena cat gitu. Ya seperti itulah. Luar biasa. Tadi ada kalimat pergaulan menentukan surgamu. Pasangan juga menentukan surgamu. Ya, luar biasa nih. Luar biasa. Nah, terus ada nggak sih dorongan, misalkan antum udah udah ngerasa gue udah ngelakuin semuanya nih, sholatnya udah gue jaga tepat waktu, terus gue juga udah ngaji,
bahkan sebulan sekali khatam Quran sekarang Syekh Her itu yang aneh lihat. Nah tiba-tiba ada bisikan, Her udahlah lu kan pahalanya udah banyak, tuh temen lu ngajakin ini lagi nih nongkrong segala macam, ada nggak sih bisikan kayak gitu sih? Bukan teman sih, setan sih. Oh, setan. Setan tahu apa diri saya sendiri, saya nggak tahu ya. Gitu Karena ya? kadang hati itu kan kita dari yang buruk kemasukan yang baik gitu kan. Jadi ada dorongan-dorongan yang apa ya? Seperti yang dulu pengen begini gitu. Tapi udahlah balik lagi gitu. Buat apa gitu? Niat dan tujuannya apa lagi nih gitu. Oh. Kita udah di lingkaran yang baik, kenapa harus ke situ lagi? Kadang-kadang harus bertentangan dengan itu juga sih. Agak berat. Istiqomah itu sangat luar biasa berat. Istiqomah buat itu saya. berat. Berat. Terus Kita bermain dengan apa? Dengan nafsu ya. Nafsu itu udah gimana ya? Nggak bisa dihindari sebenarnya. Cuman Iya. ya harus butuh waktu sih tetap. apalagi kayak antum ini kan masih muda kan, darahnya masih mendidih gitu. Begitu ada bisikan tuh pengen, waduh. Berarti ada kiat-kiat apa nih biar tetap konsisten, istiqomah? Kan pasti kan dalam perjalanannya tuh ada, ya gue pengen balik lagi nih, tapi cara antum nepisnya itu tadi Tetap cari teman yang cari teman. iya, teman yang baik. Oh, luar biasa. Lingkungan yang baik, lingkungan nomor satu. Itu titik menentukan bahwa berteman dengan siapa, di mana. Oke. Siap. Bertemu dengan siapa, di mana gitu ya. Oke. Luar biasa nih. Iya. Ambil minum dulu nih. Iya. Ini kayaknya seru nih. Kopi kaki lima. Iya. Punyanya saya Harja nih kayaknya. Tadi dia kesini kayak. Luar biasa. Teman-teman, ini produk teman kita juga nih. Kopi kaki lima. Sering support kegiatan dakwah kita lah. Dia juga punya produk lain ya, Iya. kalau nggak salah ya. Apa sih? Nasi jagal. Nasi jagal ya. Itu enak juga tuh. Teman itu juga di KM juga, Iya benar. Teman kita juga lah Iya. tadi. Teman kita juga. satu geng ya. Satu geng ya. Nah, ngomong-ngomong hijrah, ada nggak sih perbedaan di diri antum nih? Yang sebelum hijrah sama sesudah hijrah, dan antum ngerasain apa yang paling nyamannya gitu, di momen apa yang paling nyaman dan akhirnya kayaknya gue udah firm di sini lah gitu dengan suasana kayak gini. Ada perbedaannya nggak? Niat awal saya kan mau 40 baru hijrah. Ini sekarang udah 40? Belum. Baru jalan 39. 39 lewat berapa nih? 3 bulan lagi. 2 bulan lagi. Gitu ya? Iya. Harusnya ntar 40 baru niat hijrah. Iya, niat hijrahnya di situ. Jadi pengalaman saya sih agak panjang ya. Waktu ibu saya sakit tahun yang lalu kan ya. Iya. Ibu saya kan sakit. Terus beliau ngomong, kamu tuh nggak bisa ngaji gitu kan ya, nggak bisa baca Al-Quran gitu. Itu agak-agak memukul hati sih sebenarnya. Terus saya sambil berbisik sama ibu saya akan di usia 40, saya akan mencoba untuk mencari ustadz gitu kan ya, supaya bisa ngaji gitu. Ternyata pas ibu saya meninggal kemarin, ya ibu saya udah meninggal? Sudah. Selang berapa bulan dari ibu saya meninggal, saya kena COVID waktu itu. Jadi dari situlah yang membuat saya kadang-kadang dalam hati berontak, apakah Allah itu adil terhadap saya gitu, atau enggak gitu kan ya. Kok saya selalu dikasih cobaan yang pahit gitu kan ya. Di saat saya membutuhkan seorang ibu, butuh kasih sayang lebih, ternyata ibu saya diginiin gitu kan ya. Saya berontak sama Allah dan nggak terima sebenarnya. Dan itu kecewa buat saya gitu kan ya. Harta satu-satunya yang saya punya, kenapa diambil juga gitu kan ya. Maksudnya belum pas lah waktunya, karena saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya gitu. Ya bapak saya udah duluan lebih awal. Ibu saya di bulan September waktu itu. Tapi oke lah, sebenarnya udah ikhlas, cuman hati kadang-kadang agak berat gitu. Iya. Kehilangan sosok gitu. Jadi ibu salah satu yang mendorong antum pengen jadi lebih baik lah ya. Iya. Jadi lebih baik dan pengen mempersembahkan. Iya, mempersembahkan Kalau gitu. memang hijrah ini berpahala, pahalanya pengen Nah dari situlah keputusan saya untuk hijrah itu dari situ juga. Karena saya ngerasa diri saya berdosa gitu kan ya. Tidak bisa memberikan yang terbaik buat orang tua gitu. Iya. Dan cara saya saat ini untuk memberikan yang terbaik, ya saya harus ke masjid gitu. Itu keputusan saya yang sudah saya ambil ya. setelah ibu saya meninggal gitu. Nah, itu. Terus mengenai saudara, ya itulah ya saudara ya. Di saat ibu kita sakit, kita diuji siapa orang-orang sekitar kita dan siapa saudara kita yang sebenarnya. Ya selalu ada ujian gitu lah ya.
begitu ibu saya sakit, ketahuanlah hati semuanya gitu kan ya. Bahwa rasa cinta selama ini yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Gitu ya. Iya. Setelah ibu saya sakit, kemudian lama kan 3 bulan ya, lumayan juga. Sakit apa kalau betul sih? Sakit awalnya sih sakitnya herpes ya. Herpes yang pinggang gitu ya. Katanya kalau nyambung bisa lewat gitu kan ya. Nah, pas banget ibu saya itu punya diabetes gitu kan ya. Jadi ya lama sembuhnya gitu. Nah, setelah itu saudara suka berontak gitu loh. Begini begitu banyak yang bicara A tapi tidak berkontribusi juga gitu. Bisa berkomentar tapi tidak bisa berkontribusi. Maupun fisik apapun, jadi saling hitung-berhitung. Buat orang tua tuh berhitung-berhitung. Tapi oke lah. Untuk saat ini saya tidak pernah membenci saudara saya. Nggak tahulah saudara menjauh terhadap saya atau saya memang tidak baik di mata mereka gitu. Tapi buat saya saat ini saya lebih ke masjid. Itu membuat saya lebih nyaman gitu. Nah, kalau saudara yang lain nggak tahu. Jadi kita udah sudah setahun putus komunikasi. Oh gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya antum ke masjid nanti bisa terjalin lagi lah ya silaturahmi sama saudara-saudara dan bisa baik lagi gitu ya. Terus momen apa sih yang paling antum inget kalau sama ibu gitu? Apa ya? Ibu itu Mungkin ada sosok yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Begitu ibu kita tidak ada, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan apa yang kita harapkan yang akan berikan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya doa yang bisa kita kirimkan doang itu aja. Iya benar. Karena apa ya, penyesalan selalu di akhir gitu. Dan saya juga nggak nyangka kalau itu bakal terjadi di bulan September itu. Ibu saya akan pergi itu. Karena saya berpikir hanya sakit biasa. Insya Allah semua kan udah ada takdirnya ya. Iya. Dan saya sudah ikhlas, teman hati saya berat banget. iya. Ya insya Allah mudah-mudahan ibu antum udah bisa tersenyum lah ngeliat antum sekarang udah hijrah. Mudah-mudahan antum bisa kasih hadiah lewat doa, dan antum juga kan ya mohon maaf nih aneh pribadi ngelihat salah satu tokoh yang dermawan juga lah di masjid. Mudah-mudahan sedekahnya setiap hari gitu ya bisa jadi hadiah lah buat ibu antum gitu ya di surganya nanti insya Allah gitu. Ya. Jadi memang ya kita juga sama-sama tahu ya orang tua itu salah satu penggerak kita lah terkadang gitu ya, penggerak terus idola gitu ya, dan bahkan bisa jadi motivator untuk kita jadi lebih baik lagi gitu ya. Ya, insya Allah dengan antum ikhlas sabar jadi ibu antum jadi lebih inilah ya, nanti lebih tenang di sana. Ya, mungkin terakhir buat sobat-sobat Hamim nih, kalau boleh share pesan apa nih sih buat teman-teman Hamim yang mungkin saat ini mau hijrah tapi masih galau gitu ya, takut hijrah dianggap wah sok soleh loh gitu ya, atau masih galau takutnya hijrah ini ntar malah kehilangan teman atau mungkin kehilangan pekerjaan gitu kan. Ada juga yang mau hijrah tapi gue udah nyaman di kerjaan ini. Nah mungkin antum boleh share sedikit pesan apa buat sobat Hamim yang lagi di kondisi tersebut gitu. Terus mencari teman yang baik, lebih ke masjid lah ya katanya. Lebih baik ke masjid. Karena teman yang baik itu selalu akan mengingatkan apa yang harus diingatkan yang baik-baik. Oke. Jadi selain ada motivasi dari diri sendiri untuk hijrah, tetap cari lingkungan gitu Lingkungan ya, cari lingkungan yang baik, teman yang baik, biar menjaga gitu ya konsistensi tadi gitu ya. Terus buat teman-teman yang masih punya orang tua, mohon diberikan yang terbaik lah ya. Benar. Kalau orang tua sudah tidak ada itu apa ya, tidak bisa apa-apa lagi dan nggak ada guna lagi. Mau seharta kita sebanyak apapun kalau orang tua udah nggak ada, percuma. Iya. Ya paling doa doang tadi. Saya bilang kan doa. Betul. Sama kiriman pahala ya. Kita punya materi lebih. Iya, anak yang soleh dan sedekah. Sedekah. Amal sedekah gitu ya, sedekah jariah yang insya Allah tetap temenin kita gitu ya sampai akhir hayat.
Baik Sobat Hamim, alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kita dapat hari ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman, buat Sobat Hamim untuk jadi lebih baik lagi. Dan sampai ketemu di sharing berikutnya gitu ya, di program OTW Soleh. Gua Mas Raka, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Sehri ya. Sama-sama ya.